Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Gusma, NPM 1921020536 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas I. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yoki. Di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan filsafat hukum. Yang pertama, filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai satu, ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan dan pemikiran. Yang kedua, disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga, ada norma, pedoman atau patokan sikap tindak perilaku yang pantas atau diharapkan. Yang keempat, ada tata hukum, yaitu struktur perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Yang kelima, ada petugas, yakni pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Yang keenam, ada keputusan penguasa, yaitu hasil proses dari diskresi. Yang ketujuh, ada proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Dan yang kedelapan, ada sikap tindak atau perilaku yang teratur, yaitu perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama untuk bertujuan mencapai kedamaian. Yang kesembilan, ada jalinan nilai, yakni jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Yang B, ada filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Yang C, perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain, berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang, dengan pesatnya perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola perilaku, organisasi, struktur, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Yang D, faktor terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa faktor terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat, misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.